Assalamualaikum anak-anakku semua. Selamat datang di kelas kimia. Bersama saya Bu Dewi Isyarah. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ikatan kovalen koordinasi. Jadi kita akan mempelajari bagaimana ikatan koordinasi dalam senyawa H2SO4, Hn3 dan senyawa-senyawa lainnya. Ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi yaitu ikatan kovalen yang terbentuk apabila pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan hanya berasal dari salah satu atom yang berikatan. Kalau pada biasanya ikatan kovalen biasa, elektron yang berpasangan itu berasal dari dua unsur yang mengapitnya. Tetapi kalau pada ikatan kovalen koordinasi, di antara dua unsur, elektron yang berpasangan hanya berasal dari salah satu unsur. Nah, kenapa kok begitu? Karena itu merupakan PEB, pasangan elektron bebas dari salah satu unsur, sehingga tidak bisa digunakan berpasangan dengan elektron dari unsur yang lainnya. Contohnya adalah pada senyawa H2SO4 dan HNO3. Ikatan kovalen koordinasi dalam senyawa H2SO4. Nah, ini adalah bentuk struktur Lewis dari ikatan kovalen senyawa H2SO4. Nah, bagaimana kita pelajari cara pembentukan ikatan kovalen pada senyawa H2SO4. Struktur Lewis H2SO4. Senyawa H2SO4 terdiri dari unsur H, S, dan O. Atom H-nya ada 2, S-nya ada 1, dan O-nya ada 4. Unsur H terletak pada golongan 1A, berarti H hanya mempunyai 1 elektron valensi, berarti struktur Lewis dari H hanya memiliki 1 PeI. Unsur S terletak pada golongan 6A, sehingga S mempunyai 6 elektron valensi, sehingga struktur Lewis dari S mempunyai 2 PeB dan 2 PeI. Dan sedangkan untuk unsur O juga terletak pada golongan 6A, sehingga O mempunyai 6 elektron valensi yang terdiri dari 2 PeB dan 2 PeI. Nah, sekarang kita pelajari bersama-sama bagaimana proses pembentukan ikatan kovalen pada senyawa H2SO4. Jadi atom S merupakan pusat dari atom unsur. H mempunyai 1 PeI yang digunakan berpasangan dengan 1 PeI miliknya O. Jadi O mempunyai 2 PeI, satunya digunakan berpasangan dengan H dan satunya nanti akan digunakan berpasangan dengan S. O juga mempunyai 2 pasang PeB yang saya gambarkan di atas dan di bawah. Kemudian 1 PeI dari O digunakan berpasangan dengan PeI dari S, dan PeI-nya S lagi akan digunakan berpasangan dengan O di sebelah kanannya. Sedangkan di atas dan di bawah S itu merupakan PeB. Nah, ingat PeB ini tidak bisa berpasangan dengan elektron yang lainnya. Kita lanjutkan ke kanan, PeI dari S berpasangan dengan 1 PeI dari O, dan PeI dari O akan digunakan nanti berpasangan dengan 1 PeI dari H, dan O juga mempunyai 2 PeB. Nah, seperti ini. Sekarang bagaimana elektron pada O di atas dan di bawah? Kita pelajari yang di atas dulu. O mempunyai 2 PeB dan 2 PeI. Karena di bawahnya O itu ada PeB miliknya S, maka tidak bisa digunakan berpasangan dengan PeI-nya O. Jadi PeI-O berpasangan sendiri dengan elektronnya. Jadi seperti ini. Antara S dan O, elektron yang digunakan hanya sumbangan dari S saja. O tidak ikut menyumbangkan elektron. Sedangkan di bagian bawah juga sama, O mempunyai 2 PeB. Nah, PeI dari O berpasangan sendiri, sehingga antara S dan O bagian bawah, elektron hanya berasal dari S, PeB-nya S. Nah, mana yang dikatakan sebagai ikatan kovalen koordinasi? Jadi ikatan kovalen koordinasi itu adalah elektron yang digunakan berpasangan hanya bersumber dari salah satu unsur. Nah, berarti ini yang bagian atas. Dan bagian bawah juga ada ikatan kovalen koordinasi yang berasal dari salah satu unsur, berarti pada PeB-nya S bagian bawah. Yang lainnya adalah ikatan kovalen biasa.
Jadi pada H2SO4 ini mempunyai dua ikatan kovalen koordinasi dan mempunyai ikatan kovalen biasa. Kita lanjutkan HNO3. Ikatan kovalen koordinasi dalam senyawa HNO3. Nah, ini adalah bentuk struktur Lewis dari senyawa HNO3. Mari kita pelajari bersama-sama proses pembentukan struktur Lewis dari atau ikatan kovalen dari HNO3. Struktur Lewis HNO3. HNO3 terdiri dari unsur H, N, dan O. 1 atom H, 1 atom N, dan 3 atom O. Unsur H terletak pada golongan 1A, berarti H mempunyai 1 elektron valensi, berarti struktur Lewisnya hanya mempunyai 1 PeI. N merupakan golongan 5A, berarti N mempunyai 5 elektron valensi, berarti struktur Lewis dari N mempunyai 1 PeB dan 3 PeI. Sedangkan unsur O terletak pada golongan 6A, berarti O mempunyai 6 elektron valensi. Struktur Lewis dari O terdiri dari 2 PeB dan 2 PeI. Nah, sekarang struktur Lewis dari senyawa HNO3. O merupakan pusat dari atom. Nah, kita mulai dari H. H mempunyai 1 PeI yang digunakan berpasangan dengan PeI dari O. O mempunyai 2, satu digunakan dengan H, satunya nanti digunakan dengan N. O mempunyai 2 PeB atas dan bawah. Sekarang kita lanjutkan N. N mempunyai 3 PeI, satu digunakan berikatan dengan O sebelah kirinya. Kemudian 2 digunakan berikatan dengan O yang ada di bawah, berarti nanti akan membentuk ikatan rangkap 2. Dan PeB-nya saya letakkan di atas. Jadi PeB ini tidak bisa digunakan berpasangan dengan elektron miliknya O. Nah, sehingga O, PeB-nya ada 2 dan PeI-nya berpasangan sendiri. Di bagian bawah ada 2 PeI dari O berpasangan dengan 2 PeI dari N. Sehingga pada bagian bawah terbentuk ikatan rangkap 2. Nah, berarti ikatan kovalen koordinasi yang mana? Ikatan kovalen koordinasi itu adalah elektron yang berada di 2 unsur merupakan sumbangan dari salah satu unsur. Berarti letaknya pada PeB N yang atas. Jadi PeB N yang atas itu merupakan ikatan kovalen koordinasi, yang bawah itu kovalen rangkap 2, sebelah kirinya itu tunggal. Bagaimana? Sudah mulai bisa membedakan mana ikatan kovalen koordinasi dan ikatan kovalen biasa? Jadi ikatan kovalen koordinasi itu elektron yang berada di antara 2 unsur hanya sumbangan dari salah satu unsur. Jadi itu merupakan PeB dari salah satu unsur. Nah, sekarang adalah proses pembentukan ikatan kovalen koordinasi pada ion NH4+. Struktur Lewis NH4+. NH4+, ion NH4+ terdiri dari unsur N dan H. H golongan 1A mempunyai 1 elektron valensi, berarti mempunyai 1 PeI. Sedangkan N golongan 5A mempunyai 5 elektron valensi dan struktur Lewisnya terdiri dari 1 pasang PeB dan 3 PeI. Nah, NH4+ ini berawal dari NH3 kemudian ditambah dengan ion H+. Sekarang kita pelajari pembentukan NH3. N mempunyai 3 PeI dan 1 PeB. PeI-nya digunakan berpasangan dengan PeI dari atom H, berarti ada 3 atom H. Nah, seperti ini. Ini adalah struktur Lewis dari NH3. Mempunyai 3 PeI dan 1 PeB. Nah, jika bereaksi dengan ion H+, maka bentuknya akan menjadi H+, berarti elektronnya dilepaskan. H+ ini tidak memiliki elektron ya. Bentuknya masih sama pada NH3, posisinya mempunyai
3 PEI dan 1 PEB. N-nya PEI-nya digunakan berpasangan dengan 3 atom H, PEI-nya atom H. Nah, PEB dari N ini nanti digunakan bergandeng atau menggandeng dari atom H. H plus seperti ini ya. Jadi muatannya plus. Berarti antara N dan H di sebelah kanan itu elektronnya berasal dari PEB. H tidak ikut menyumbangkan elektron. Maka sudah dapat kita lihat mana ikatan kovalen koordinasi, berarti yang elektronnya berasal dari salah satu unsur. Nah, ini merupakan ikatan kovalen koordinasi, yang lainnya adalah ikatan kovalen tunggal. Sekarang pada SO3. Ikatan kovalen koordinasi dalam SO3. Struktur Lewis SO3. Jadi senyawa SO3 ini terdiri dari S dan O. S merupakan unsur golongan 6A, mempunyai 2 pasang PEB dan 2 PEI. O juga 6A, mempunyai 2 pasang PEB dan 2 PEI. Nah, ini adalah struktur dari SO3. S mempunyai 2 PEB dan 2 PEI. Berarti yang bawah itu S-nya digunakan PI dari S bagian bawah digunakan berpasangan dengan O, sehingga pada bagian bawah itu PEI dari O juga berpasangan dengan S, akan membentuk ikatan rangkap 2. Sekarang O yang bagian atas, antara O dan S itu berasal dari PEB-nya S dan PEI-nya O berpasangan sendiri, dan di sebelah kirinya antara O dan S juga berasal dari elektronnya S. O terdiri dari 2 PEB dan PEI-nya O berpasangan sendiri. Ikatan kovalen koordinasinya berarti ada di atas dan ada di samping kiri. Nah, sudah bisa membedakan ya, dan yang di bawah itu adalah ikatan 2. Pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih sudah ikut belajar di kelas kimia. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.